Terbitkanlah manga berjudul Chainsaw Man. Aku ingin Chainsaw Man. Aku ingin Chainsaw Man. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot. Dan untuk kalian yang baru pertama kali melihat video ini, perkenalkan, nama aku Bintang, aka Mr. Star. Jadi bagaimana kabarnya? Semoga aku harap kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Sedang membaca manga apa akhir-akhir ini? Karena di video kali ini aku akan membahas tentang manga, lalu aku juga ingin membagikan harapanku tentang judul-judul manga apa saja yang aku harap bisa terbit di Indonesia. Sudah kita ketahui, industri manga di Jepang dan di Indonesia sangatlah berbeda. Percetakan, jumlah judul, konsistensi kualitas, jumlah penggemar, kebebasan isi dari manga itu sendiri, dan lain-lain. Dari banyaknya jumlah manga yang terbit di Indonesia, bahkan ada beberapa yang tidak dilanjutkan. Di sisi lain, juga banyak penggemar manga Jepang yang mengharapkan berbagai judul untuk terbit di Indonesia, termasuk saya. Mungkin kalian juga. Jadi hari ini aku akan membagikan pandanganku tentang 10 manga yang aku harap bisa terbit di Indonesia. Untuk kalian yang sepertinya nanti kurang setuju, ruang komen sangatlah terbuka untuk kalian membagikan pendapat apa saja judul manga yang kalian ingin terbit di Indonesia. Halo sahabat, jadi hari ini aku mau membahas tentang 10 manga yang aku harapkan bisa terbit di Indonesia. Tapi jangan harap kalau nanti tidak ada Chainsaw Man, karena memang kita sudah tahu kalau isinya itu sulit diterbitkan di Indonesia. Jadi keseluruhan video ini mungkin isinya aku hanya duduk di sini berbincang dengan kamera. Kalau nanti ada pendapat yang berbeda, bebas untuk kalian utarakan di kolom komentar. Siapa tahu ada pecinta-pecinta judul tertentu mempunyai kesamaan keinginan, bisa saling menyupport agar penerbit melirik judul yang ingin kalian terbitkan di Indonesia. Jadi langsung saja kita masuk ke manga pertama. Komik ini berjudul Dead Demons Destruction. Tidak tahu kenapa judulnya nya panjang, tapi emang seperti itu judulnya. Jadi komik ini ditulis lalu juga digambar oleh Inio Asano, mangaka yang cukup terkenal dengan karya-karyanya seperti Good Night Pun Pun, A Girl in the Shore, lalu juga ada Solanin dan juga ada Downfall. Jadi cerita komik ini sendiri yaitu dua cewek SMA yang menjalani kehidupannya sehari-hari, tapi di kehidupannya itu ada kapal alien yang bercilria di atas kotanya. Aku sendiri juga kurang mengerti ceritanya seperti apa karena aku belum pernah membacanya. Tetapi yang saya pastikan kalau komik ini mempunyai art yang sangat bagus karena Inio Asano sendiri juga orangnya suka menggambar yang sangat detail. Jadi di komik ini kita akan disuguhi gambaran yang bagus, lalu juga mungkin ceritanya yang bagus juga, dan gambar yang sangat detail. Komik ini sendiri pernah memenangkan penghargaan seperti Shogakukan Manga Award di kategori general tahun 2021. Komik selanjutnya yang aku harapkan bisa terbit di Indonesia yaitu berjudul Dr. Stone. Aku yakin pasti banyak dari kalian yang juga ingin Dr. Stone ini untuk diterbitkan di Indonesia. Dr. Stone ini sendiri ditulis oleh Riichiro Inagaki, lalu digambar oleh Boichi. Boichi sendiri juga ada komik berjudul Origin, lalu juga ada Sunken Rock yang gambarnya sangatlah bagus sekali. Dan di Dr. Stone ini gambaran Boichi juga sangatlah bagus sekali. Jadi untuk kalian yang belum tahu, Dr. Stone ini berceritakan tentang Senku, seorang siswa SMA yang mempunyai kemampuan di bidang ilmu pengetahuan alam. Dia sangatlah jago dan sangatlah pintar, tetapi di kehidupannya tiba-tiba ada bencana, yaitu manusia kembali ke zaman batu dan Senku sendiri juga kembali menjadi batu. Lalu beberapa ribu tahun seperti itu, Senku bisa lepas dari kutukan batu ini dan dia mempunyai keinginan untuk mengembalikan peradaban. Sangatlah bagus sekali karena selain ceritanya yang bagus, kita juga bisa belajar tentang fisika ataupun kimia lah. Dan di YouTube juga banyak sekali. Animenya sendiri sudah tayang sampai 2 season dan season keduanya juga berjalan di musim ini. Sebelumnya penerbit juga sudah punya keinginan
akan menerbitkan Dr. Stone, tapi sampai sekarang kabarnya juga belum jelas apakah lisensinya ini sendiri sudah didapatkan ataupun masih kosong. Komik ini juga pernah memenangkan penghargaan yaitu Shogakukan Manga Award ke-64 di bidang shonen. 1113,5489,9550. Selanjutnya ada komik berjudul Blue Period. Kalangan teman-temanku yang suka menggambar ini banyak sekali yang mengharapkan komik Blue Period ini untuk terbit di Indonesia. Blue Period ini sendiri ditulis dan digambar oleh Tsubasa Yamaguchi, dan sepertinya tahun ini bakal ada animenya. Ceritanya sendiri mengisahkan tentang seseorang yang tergila-gila dengan lukisan dan ingin menjadi pelukis yang hebat ataupun handal. Aku sendiri juga belum pernah membacanya, hanya sekedar melihat cover di internet. Mungkin kalau animenya nanti bakal rame, penerbit juga akan tertarik untuk menerbitkan komik ini. Lalu komik ini juga pernah memenangkan penghargaan seperti Manga Taisho ke-13, lalu juga ada Kodansha Manga Award di kategori umum ke-44. Selanjutnya ada komik berjudul Golden Kamuy. Golden Kamuy ini sendiri ditulis dan digambar oleh Satoru Noda. Animenya juga sudah ada sampai 3 season dan openingnya juga sangat bagus karena ada band kesukaanku yaitu Man with Mission. Ceritanya sendiri yaitu tentang Sugimoto yang dia adalah prajurit di Jepang pada zaman perang Jepang lawan Rusia. Sugimoto ini dikenal karena keabadiannya alias tidak gampang mati. Lalu setelah beberapa tahun setelah perang, dia nganggur lah intinya. Bertemu dengan seseorang di pinggir sungai yang menceritakan tentang legenda harta karun emas suku Ainu. Berjalannya waktu, di sisi lain ada karakter wanita bernama Asirpa. Dia adalah seorang anak perempuan dari suku Ainu. Untuk kalian yang belum tahu, suku Ainu ini sendiri diperkirakan adalah suku ataupun penduduk pertama di Pulau Jepang yang saat ini ada sedikit masalah seperti kurang dianggap sebagai orang Jepang atau bagaimana ya, seperti itulah. Berjalannya waktu, dua karakter ini dipertemukan. Sugimoto ingin mencari harta karun emas, lalu Asirpa ingin mengetahui masa lalu ayahnya, yang ternyata ayahnya ini merupakan orang yang menjadi awal mula cerita dan dialah yang mempunyai harta karun emas ini sendiri. Tidak tahu di manakah harta karun itu, tapi si ayahnya ini meninggalkan petunjuk dengan cara yang unik, yaitu mentato tawanan suatu penjara. Lupa lah aku namanya, tapi ya itu sangatlah menarik. Kenapa aku ingin manga ini diterbitkan? Selain mempunyai cerita yang unik dan seru, gambar dari manga ini sendiri juga sangatlah bagus. Selain itu, kita juga bisa banyak belajar tentang kebiasaan dan kebudayaan suku Ainu dari kehidupan masyarakatnya ataupun kehidupan berburunya. Komik ini juga membawa komedi yang segar, walaupun di tengah-tengah perjalanan mencari emas penuh dengan tantangan, komedi yang dibawa oleh karakteristik karakter yang unik serta interaksi Asirpa dan Fujimoto sangatlah lucu dan menghibur. Walaupun ada guyonan yang aku pikir 18+ ya, aku pikir masih bisa saja untuk terbit di Indonesia. Lalu manga ini juga pernah mendapatkan penghargaan seperti Manga Taisho ke-9, lalu ada masuk nominasi di penghargaan-penghargaan lainnya. Lalu komik selanjutnya ada komik berjudul Kingdom. Ini bukan Kingdom Netflix-nya drakor yang zombie-zombie itu. Ini adalah Kingdom dengan cerita kerajaan-kerajaan Cina kuno yang penuh dengan perang, penuh dengan pergantian dinasti ataupun seperti itulah. Manga Kingdom ini sendiri ditulis dan digambar oleh Yasuhisa. Dan ini juga sudah mempunyai anime. Season 3-nya akan tayang di tahun ini. Lalu manga Kingdom ini di My Anime List sendiri juga mempunyai rating yang sangat tinggi. Juga pernah memenangkan penghargaan seperti Tezuka Osamu Cultural Press pada tahun 2013. Dan komik ini lagi hangat diperbincangkan karena banyak teman-teman di Twitterku yang suka dengan komik-komik seperti itulah mengharapkan agar komik ini terbit di Indonesia di bawah label Akasa ataupun penerbit MNC yang versi dewasa. Jadi tentu saja kalau manga ini benar-benar diterbitkan di Indonesia, yang aku harap bisa, tentunya manga ini aku yakin akan menjadi ramai. Selanjutnya ada komik dari Naoki Urasawa.
Di bagian Naoki Urasawa ini tidak akan kusebutkan secara spesifik judulnya karena ada beberapa manganya yang sudah diterbitkan di Indonesia dan aku harap bisa dicetak ulang seperti 20th Century Boy, lalu Monster, Pluto, dan mungkin Master Keaton. Aku harap karangan Naoki Urasawa yang baru-baru ke depan bisa diterbitkan di Indonesia karena kemarin baru saja kita mendapatkan komik baru dari Naoki Urasawa berjudul Mujirushi dan itu sangatlah bagus, juga banyak yang beli. Jadi aku harap untuk kedepannya komik-komik dari Naoki Urasawa ini semakin banyak diterbitkan di Indonesia seperti one shotnya yang berjudul Snish Story Collection, lalu juga ada komiknya yang berjudul Asadora. Semoga untuk kedepannya bisa diterbitkan ataupun diusahakan oleh penerbit agar bisa terbit di Indonesia. Selanjutnya ada komik dari karangan Junji Ito. Sama seperti Naoki Urasawa tadi, kedua mangaka ini sangatlah terkenal, maka dari itu aku tidak ingin menyebutkan spesifik secara gamblang judul apa yang aku inginkan. Karena untuk kedepannya, semoga kedua mangaka ini karyanya semakin banyak diterbitkan di Indonesia. Junji Ito sendiri sebelumnya sudah ada di Indonesia manganya yang berjudul Gyo, si manusia ikan, lalu juga ada yang terbaru adalah Venus in the Blind Spot ataupun Junji Ito Story Collection Best of the Best. Juga ada Uzumaki sebenarnya, tapi sayang sekali karena diterbitkan oleh penerbit bajakan. Jadi untuk kalian yang belum tahu, Uzumaki yang Shiteru itu kalau nggak salah itu adalah bajakan. Aku harap untuk kedepannya judul dari Junji Ito ini semakin banyak, seperti mungkin Uzumaki ataupun Tomie ataupun story collection lainnya seperti Frankenstein ataupun lain-lainnya. Semoga bisa diterbitkan di Indonesia karena Junji Ito ini sangatlah worth it untuk dikoleksi gitu. Dan daripada beli versi Inggrisnya yang cukup mahal, mending aku menunggulah, nggak apa-apa. Kedepannya sendiri juga sudah ada 2 judul yang dikonfirmasi untuk terbit di Indonesia dari Junji Ito, yaitu Dissolving Classroom, lalu ada Cat Diary. Menarik, akan saya belilah. Komik selanjutnya berjudul Your Name atau Kimi no Na wa. Aku yakin pasti sudah banyak orang yang mengetahui ada film berjudul Kimi no Na wa. Film dari Kimi no Na wa ini sendiri mempunyai terbitan berupa komik fisiknya berjumlah 3 volume. Story-nya Makoto Shinkai sendiri lalu digambar oleh Kotone Ranmaru. Aku berharap agar komik ini terbit di Indonesia karena sebelumnya juga sudah ada komik dari Makoto Shinkai yang pernah terbit di Indonesia ataupun novel-novelnya sendiri. Jadi ya, mungkin saja komik Your Name ini akan terbit di Indonesia untuk kedepannya. Aku harap, karena pasti akan banyak yang membeli karena filmnya sendiri sangatlah terkenal, karena Makoto Shinkai-nya sendiri ini juga sangatlah terkenal, apalagi di Indonesia. Selanjutnya ada komik berjudul Tokyo Revenger. Ini adalah komik yang tahun ini akan ada animenya April nanti kalau nggak salah, berjudul sama yaitu Tokyo Revenger, ditulis dan digambar oleh Ken Wakui. Animenya akan tayang pada musim ini, lalu juga pernah memenangkan penghargaan seperti Kodansha Manga Award kategori shonen ke-44. Ceritanya sendiri sangatlah unik karena menggabungkan geng-geng sekolah SMA seperti Genji yang hura. Lalu di sisi lain ada percintaan si karakter utama dengan pacar SMA-nya. Lalu di sisi lain ada yang menjadi unik dari komik ini, yaitu time travel. Jadi kalian bayangkan ada Genji, lalu ada percintaan ABG, dan di tengah-tengahnya ini ada time travelnya. Plotnya sangatlah unik karena si karakter utama ingin kembali ke masa lalu menyelamatkan pacarnya yang di masa sekarang meninggal karena akibat konflik geng-geng yang sudah besar. Semoga bebarengan dengan terbitnya animenya, penerbit di Indonesia juga ingin menerbitkan komik Tokyo Revenger ini. Sebelumnya juga pernah diadakan polling dan ya walaupun hasilnya cukup kurang, sudah bisa
prediksi karena sepertinya juga jarang yang belum tahu saat itu. Dan ya, semoga aku harap setelah ada animenya atau saat ada animenya ini nanti, penerbit bisa melek lalu bisa mengusahakan komik ini agar terbit di Indonesia. Lalu yang terakhir ada komik favoritku berjudul Beastars. Untuk kalian yang belum tahu, Beastars ini sudah ada animenya, maka dari itu aku sangatlah tertarik gara-gara aku juga sudah menonton animenya di season 1. Beastars ini ditulis dan digambar oleh Paru Itagaki. Animenya sendiri sudah ada 2 season dan sedang tayang pada musim ini. Lalu juga pernah memenangkan penghargaan seperti Manga Taiso ke-11, Tezuka Osamu Cultural Press, lalu ada Kondansha Award kategori shonen, lalu juga ada pendatang baru terbaik di Japan Media Festival. Jadi di dunia Beastars ini adalah dunia para hewan yang seperti manusia inilah, tapi karakternya hewan. Dan karakter utama kita bernama Legoshi adalah seorang serigala abu-abu yang pendiam, cukup pendiam, tapi kuat lah. Jadi apa yang menarik dan apa yang membuat aku suka dengan komik ini? Karena satu yang jelas adalah unik, dan yang kedua ini menurutku untuk season 1 animenya adalah slice of life yang terbaik yang pernah aku lihat gitu. Beda dengan yang lain dan ya penggemarnya di Inggris di luar juga sangat banyak. Lalu di anime season 1-nya sendiri itu ada misteri pembunuhan Tem. Dia adalah seekor lama kalau nggak salah. Lalu juga ada yang menarik adalah dialog antar karakter. Unik gitu loh, melihat cara pandang hewan kalau ngomong gitu. Jadi kita bisa melihat macan tuh ngomong gimana perasaannya. Terus lalu ada hewan-hewan yang tikus-tikus kecil-kecil itu seperti apa. Lalu juga ada konflik percintaan yang cukup asik antara Legoshi dengan Haru, si kelinci betina yang... Dan yang paling menarik adalah isu dunia hewan antara hewan karnivora dengan hewan herbivora. Ini sangatlah unik ya, kita bisa mempunyai komik yang ceritanya fresh lah dari Beastars ini. Aku sangatlah suka sekali dengan Beastars ini dan aku ingin berharap sekali agar penerbit Indonesia mengusahakan agar komik Beastars ini bisa terbit di Indonesia. Jadi itu adalah 10 judul komik manga Jepang yang aku harapkan bisa terbit di Indonesia. Untuk para pecinta komik manga Jepang sendiri memang lebih asik ya kalau kita itu mengoleksi berupa komik fisiknya, tidak hanya sekedar digital gitu. Jadi beberapa judul-judul komik tadi juga sudah ada yang diterbitkan versi Inggrisnya, tapi aku tetap berharap agar diterbitkan di versi Indonesianya, karena selain lebih memahami bahasa Indonesia, harganya juga lebih murah gitu. Cukup sampai sini videonya. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Dan jangan lupa berbahagia, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Dan nantikan video-video selanjutnya di channel Abinot ini. Share sepuasnya. Salam damai Indonesia.